sekarang kita masuk pada kesetimbangan benda tegar awal ya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang disebut benda tegar. Nah, benda tegar itu adalah benda yang saat diberi gaya bentuknya tidak berubah. Contohnya ini monumen Monas ya, monumen nasional. Ini kan banyak orang naik di sini, tapi bentuknya nggak berubah. Orang itu kan ada gaya normal terhadap Monas ini yang naik di sini, tapi tidak berubah bentuknya. Nah, selama dia tidak berubah bentuknya masih kategori benda tegar. Gedung-gedung itu bisa disebut benda tegar selama nggak berubah, tapi kalau udah kena misalnya mobil pengeruk rubuh ya berubah, nggak tegar lagi gitu ya. Jadi kita patokannya selama dia masih dalam keadaan tegar, itulah kita pakai. Nah, ternyata untuk benda tidak sama dengan benda titik. Dia punya dua syarat. Nah, yang pertama adalah sigma F sama 0. Ini disebut juga syarat setimbang translasi. Tadi apa artinya sigma F sama 0 ini? Itu adalah jumlah gaya kanan kiri sama, atas bawah sama ya, timur barat sama ya. Dan satu lagi sigma tau sama dengan 0. Itu syarat setimbang syarat setimbang rotasi. Nah, ini berarti kalau kita ingat waktu bab dinamika rotasi, momen gaya itu kan bisa ada yang putarannya searah jarum jam, ada yang berlawanan. Dan perjanjiannya beda-beda kan, ada yang sekolah yang searah jarum jam positif, ada yang sekolah berlawanan jarum jam itu yang positif. Dan kebalikannya gitu. Berarti bagaimana kalau 0? Ya, kalau 0 nggak masalah. Kalau dia 0 itu artinya apa? Jumlah torsi atau jumlah momen gaya yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Perhatikannya bersama. Yang pertama, tentukan objek atau benda. Yang kedua, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada objek. Yang ketiga, gunakan syarat keseimbangan. Tapi karena dua, ada sigma M sama 0 dan ada sigma tau sama 0. Nah, kalau sigma tau, sigma torsi, namanya torsi pasti ada poros. Nah, ini dalam penentuan orang, pilihlah tentukan poros yang tepat. Nah, harus tepat menentukan poros. Baru bisa cepat menemukan penyelesaian dari soalnya. Baik. Waduh, masih lupa ya. Bagaimana sih cara menghitung torsi? Wah, ini saya lupa di pertemuan yang pertama dan kedua Kak nih. Ya, saya kurang begitu ingat untuk dinamika rotasi. Baik. Cara menghitung torsi simbolkan ini tahu atau momen gaya. Jadi misalkan di sini ada batang nih, ya, porosnya P. Ya, mungkin kita mengatakan yang menyebabkan dia berputar itu adalah gaya. Coba kita kasih 10 Newton di sini. Muter nggak? Yang misalnya jaraknya dari poros itu adalah 20 cm. Muter nggak? Karena muter ya, muter. Oh, berarti yang menyebabkan dia berputar itu adalah apa? Gaya dong. Berarti kalau diberi gaya muter. Tapi coba perhatikan kalau diberi gaya di sini. 10 Newton juga. Yang jaraknya dari poros 50 cm. Muter nggak? Muter. Tapi sama nggak efek rotasinya? Sama efek rotasinya? Beda. Gedean yang ini kan? Nah, bahkan sekalipun gayanya, kalau kita mengatakan gayanya 1000 Newton, tapi bekerjanya di sini, ini lebih besar daripada yang dua di bawah ini, tapi ternyata tidak menimbulkan efek apa-apa. Coba didorong engsel pintu, wah nggak berputar gitu. Kalau ini karena pintu dia dari atas ya, kita dorong sini muter, kita dorong sini, tapi kita dorong sininya, nggak muter dia. Berarti memang bukan gaya, tapi ada satu besaran yang namanya torsi. Yang berperan adalah torsi. Nah, jadi misalnya begini, ada batang di sini dengan poros P, kemudian pada jarak D dari F-nya ini diberi gaya yang tegak lurus, maka taunya atau torsinya adalah F kali D. Ini yang tegak lurus ya, yang tidak tegak lurus nanti itu ya. Nah, maka nanti tau 1 sama dengan, tau 1 ini 10 Newton kali 0,2, itu 2 Newton meter. Terus tau 2 10 Newton kali 0,5 meter kali 5 Newton meter. Tau 3 yang F-nya 1000 ternyata 0. Jadi yang paling besar ada di sini. Ya, meskipun cuma 10 Newton, ini 1000 tapi bekerja ke sini. Jadi udah ingat kan torsi ya? Baik. Kita lanjut ke next ya.